Jumpa, dan jumpa lah. Ya oke lah. Hai, balik lagi barengan sama Rian Six. Gue Rehan Zaki. Aku Riri. Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Yeay. Tapi sebelum dengerin podcast ini, jangan lupa untuk cuci tangan, Selalu jaga kesehatan. Dan tentunya dengerinnya di rumah aja ya. Yuhu. Yeay, di episode ke-9 guys. Gak nyangka guys, satu lagi kita akan dasawarsa. Dasawarsa 10 tahun Oh dong. salah ya? Ada 10 episode apa ya? Dasa episode. Wah, Iya dong. bener sih. Gue tadi juga baru mau ngomong gitu. Guys, masih pada sehat kan ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah guys. Lu gimana? Tanya balik, Ri. Masa Rehan nanya doang, dia kagak ditanya balik. Dia pengen ditanya balik. Oh iya. Ketahuan gak ada yang nanyain gue. Kak Rehan apa kabar? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat banget gue, alhamdulillah. Semoga kalian juga sehat-sehat ya guys. Amin. Amin. Semoga Deepers di luar sana selalu sehat. Iya. Guys, kita bahas apa nih? Kemarin tuh gak kemarin sih guys, tapi minggu-minggu ini tuh bertebaran banyak banget hashtag wisuda LDR. Tahu gak sih? Oh iya, tahu yang awalnya tuh dari Najwa Shihab ya? Bener banget, bener Emang dari banget. Mbak Nana. Cie, Wah, Nana. akrab banget lu. Mohon maaf, gimana nih sepupunya Mbak Nana apa gimana? Mbak Nana lu akrab banget, udah pernah jadi bintang tamu mata Najwa apa gimana? Nggak tahu Nana Mirdad. Wow. Yang ini kan, yang posting foto wisuda kan? Iya, Bener. Jadi lagi banyak nih minggu-minggu inilah Mhm. pada pasang foto waktu mereka pada wisuda. Pasang foto, bahasa lu nggak buat semua. Post foto gak sih? Kalau nggak upload foto, boleh Iya lah. dong. Pasang foto. Men, aduh tua lu. Iya gitu Bray. Dan itu tuh menghiasi explore gue di Instagram. Iya banget. Jadi setiap buka explore Instagram pasti ada aja sih kayak satu foto yang lewat dengan hashtag wisuda LDR gitu gak sih? Tapi kenapa sih kok wisuda LDR gitu? Maksudnya LDR kan identik dengan Hubungan gak sih? Hubungan Bener. pacaran gitu ya. Iya, maksudnya kenapa wisuda? Ya mungkin karena wisuda jarak jauh kali, mungkin gitu kali ya. Iya. Jauh. Bahkan di Filipina ya, gue pernah dengar berita Hmm? itu wisuda anak sekolah benar-benar diwakili pakai robot, Bray. Wow. Gitu karena pandemi COVID-19 ini. Iya Filipin bener. punya kembaran tapi pernah tau gak lu? Apa tuh? Filipin. Wah. Yang satu pakai baju kuning. Ya tapi pakai baju biru. Tapi guys, gimana kalau kita mendingan flashback ke masa-masa maba semester 1, semester 2? Wah, kalau ngomongin masa maba sih berarti gua harus flashback ke 10 tahun yang lalu sih. Bener. Wow. Gua sama Rian Six tuh lulus 10 tahun yang lalu. ya Lulus ampun. apa nih? Lulus SMA. Oh iya benar, masuk Oh, kuliah. bener. Masuk kuliahnya di tahun 2010. Parah banget, 2010 kalian udah jadi maba. Aku jadi Duta sampo lain. Wow. bukan. Aku baru jadi anak SMP karena itu tuh lulus SD baru 2010 tuh. Serius? Serius Kak. Besok ya rapotnya di ini deh, dikasih tahu deh. Masa sih enggak dong? Serius, bener-bener ini rapot besok dah dipoto dah. Oh iya deh, jarak kita 6 tahun guys. Iya. Iya kan? 6 itu 3 SMP, 3 SMA. Iya Iya kan? benar. Benar. Nah, masa-masa jadi mahasiswa baru itu tuh ada aja tuh karakter mahasiswa yang dia tuh baru bener-bener kayak kagum sama suasana lah. Behel. Wow. Mulai lagi. Kalau lu, Bray, Hmm. yang lu ingat nih dari maba, Lu kagak mau ngelanjutin obrolan lu tadi barusan. enggak. Udah deh, putusin aja udah. Baiklah. Apa kenapa? Waktu lu jadi maba, apa sih yang lu inget? Waktu gue jadi maba ya, gue kuliah di salah satu kampus pertanian yang ada di Bogor. Wow. Yang tidak lain tidak bukan itu adalah IPB dong. Ya gue kuliah di IPB kebetulan.
Dan di IPB itu, kalau zaman gua waktu 2010, nih angkatan 47, hai guys, anak-anak angkatan 47 di IPB, mantep. Wih. Hai Macam ada teman-teman yang kalian. dengerin lu. Dengerin lah pasti Oh kan iya, udah dengerin kita pasti. share Pokoknya kemana-mana. yang, tiba-tiba, aku angkatan 47, angkatan gua nih yang podcast nih. Mati. Widih. Gila lu Widih gak kenal banget. gua lu. Kemana Wih. lu waktu kuliah lu? Wih. Pokoknya buat anak-anak angkatan 47, gue nggak tahu, lupa 48 49 atau tahun-tahun sebelumnya udah apa belum. Itu di tahun 2010 itu tahun pertama kita tuh belum masuk ke fakultasnya masing-masing kan. Oh gitu. Oh gitu. Jadi masih yang namanya tingkat persiapan bersama. Itu tuh kelas gua dulu kelasnya B01. Nah, kelas B01 itu anak-anaknya terdiri dari kayak gua jurusan agribisnis ada 2 orang. Terus jurusan pertanian agrikultura hortikultura ada lagi, dari setiap jurusan ada di kelas gua. Jadi dicampur. Dan pelajarannya belum menyentuh ke masing-masing jurusan. Jadi walaupun gua anak agribisnis, di tahun pertama tuh gua sama sekali nggak belajar agribisnis. Oh, Malah belajar biasa. Malah belajarnya itu pengenalan biasa. Makanya kita sering nyebutnya SMA kelas 4. Jadi jadi kayak ekonomi, sosiologi, matematika, kimia, fisika, itu semua dipelajarin lagi. Jadi disamaratakan. Karena IPB kan kebetulan dari Sabang sampai Merauke ada nih. Jadi disamaratakan dulu, baru masuk ke jurusannya masing-masing gitu. Oke, berarti berarti umum banget dulu gitu ya. Benar, kita tuh jadi anak IPB dulu lah sebelum anak fakultasnya masing-masing gitu. Iya, benar. Zaman itu ada ospek dong. Oh, pasti dong. Iya Pastilah. Kalau di gue namanya MPKMB. MPKMB. Gue lupa nama seperkenalan kampus mahasiswa baru apa gitu kepanjangannya. Pokoknya MPKMB judulnya. Oke. MPKMB itu di tahun pertama. Dan kalau masuk ke tahun kedua nanti ada lagi namanya MPF dan MPD, masa perkenalan fakultas, masa perkenalan departemen. Banyak ya. Banyak hobi PB mah. Ngospek hobi deh. Oh. Udah. Tapi bersyukurnya gue ospeknya tidak seperti yang gue lihat di film-film nih kalau di kampus gue nih. Yang gimana tuh? Jadi bener-bener yang masa perkenalan, jadi dikenalin ini loh nih IPB, ini ada gimnasium, ada apa gitu. Oke. Fakultas juga kita benar-benar kayak seminar jatuhnya gitu. Dan mungkin kayaknya zaman sekarang sebagian kampus sudah seperti itu ya. Seperti itu semua ya, karena Iya. apaan sih kok ospek yang ngerjain orang udah nggak zaman nggak sih? Bener. Jadi plastik gitu. Enggak. Oh enggak. Enggak gua. Jadi sebenar-benarnya masa pengenalan gak sih? Sebenarnya masa perkenalan dengan mahasiswi baru. Wow. Kampus dong. Nah, saat MPKMB, Iya. gue cabut ke Jakarta, guys. Wah, keren. Berarti gak ngikut dong? Saya tidak ikut MPKMB. Keren sekali Anda. Tolong ya, angkatan 47 nih. Tapi ngomongin gak ikut ospek, aku juga gak ikut ospek, guys. Oh iya. Wow. Ternyata bukan Jujur. gue doang dong. Jadi jadi kalau kalian kan alasannya kayak tadi kata orang gak ospek gak apa-apa gitu kan, gak masalah. Kalau aku ini emang dari maba aja anaknya udah apatis banget nih. Oh, baik. Jadi aku tuh daftar kuliah tuh gelombang ke-6. Oke. Yang mana itu gelombang sebelum terakhir. Berarti gelombang terakhir tuh 7 deh kalau gak salah kan. Iya. Udah nih masuk kuliah, tahu-tahu udah pengumuman itu yang udah ngisi KRS. Oh iya. Nah jadi ngisi KRS itu jadi ospek dulu baru ngisi KRS. Nah aku dapet pengumumannya tuh langsung yang ngisi KRS. Apaan dah, kocak banget ya. Jadi Nah, nggak ikut ospek karena memang nggak ada pengumuman ospek. ada sebenarnya ada. Nah tapi aku tuh nggak dapet pengumuman itu gitu loh. Kok bisa? Nggak tahu apa karena aku gelombang ke-6 kali. Jadi kayak ya udahlah gitu kali ya. Ya udah lu langsung kuliah ya deh. Soalnya biasanya anak-anak udah yang kelempar dari mana-mana nih. Iya nggak sih? Iya kan?
Nah jadi ya udahlah aku ikut ospek tuh. Terus ya sedihnya kalau nggak ikut ospek tuh jadi di awal nggak ada kesan teman pertama gitu sih. Jadi kesan Weh. pertama, iya nggak sih? Iya, Kesan bener-bener. bener kan? Kesan teman pertama di ospek tuh nggak ada gitu. Yang akhirnya kesan teman pertamanya itu ya pas udah masuk kuliah gitu, pas udah di kelas kayak gitu. Nah, kalau gue berbeda nih. Gimana tuh? Kesan pertamanya tetap dapat karena saat pertama masuk, gue Oke. kan kebetulan jalurnya jalur PMDK nih. Widih. Ini gue lagi mau sombong loh. Oke, makanya aku widihin gak sih Coba ya, kayak. gue ulang ya. Oke. Ini kan gue jalurnya jalur PMDK nih. Widih mantep. Kalau anak zaman sekarang tuh namanya apa sih? SNMPTN gak sih? Undangan ya. SNMP tuh. Pokoknya gue masuk kuliah tuh yang kagak pakai tes dah. Wih. Iya. Garis bawahi guys. Iya. Tanpa Tidak tes. memakai tes. Tidak memakai Apaan? tes, Kok gua memakai sih? Gue tuh UN belum, gue udah jadi anak IPB kalau lu mau tahu. Mantap. Ya Allah, pansannya kayak UN mah gak penting ya? Gak penting jadinya. Gue diterima pengumuman PMDK IPB tuh sekitar bulan Februari, UN itu 27 Maret, gue inget banget. 27 Maret baru UN, tapi gue udah punya kampus, mantep. But, kita nggak usah bahas itu lah. Itu udah terlalu sombong lah kayaknya. Nah, jadi anak-anak PMDK itu ada yang namanya kelas matrikulasi. Oke. Kita masuk dulu sebulan untuk menyesuaikan. Jadi ini kan zaman 2010 ya, Bray. Yeah. Ingat nggak lu? Zaman 2010 tuh UN kita maju banget. Maju. Ya, Gara-gara apa? apa? Gara-gara apa? Nggak tahu gara-gara apa, tapi maju banget. Oke. Majuin. Jadi jarak dari lu selesai UN sampai lu masuk kampus, apalagi gue yang udah punya kampus, itu tuh kosongnya tuh lama. Tetap sombong. karena kalau yang belum dapat kampus kan dari UN masih ada SMPTN, masih ada ujian mandiri gitu kan. Nah kalau gue kan emang udah dapat kampus nih, jadi gue emang bener-bener gak belajar sama sekali. Otak tuh kosong. Mantep. Otak tuh dingin, beku. Nah makanya lah ada namanya kelas matrikulasi untuk menghangatkan kembali otak-otak yang sudah beku ini buat anak-anak PMDK nih. Mau dicairkan ya? Mau dicairkan. Jadi kita belajar dulu sebulan. Baik, lalu? Nah, baru setelah sebulan itu, barulah masuk anak-anak SMPTN, anak-anak ujian mandirinya IPB, anak-anak jalur prestasi, itu baru pada masuk setelah kita yang anak-anak PMDK ngelewatin kelas matrikulasi. Gokil. Jadi kita nih penghuni awal nih. Anjay. Mantap. Bukan penghuni terakhir. Bukan, kalau penghuni terakhir dapat kunci dong. Oke deh, sama rumah gak sih? Iya benar. Itu kan kunci rumah. Kecuali kunci mobil. Apaan sih, ya udahlah. Iya, jadi kesan pertama apa sih yang tadi Riri bilang bahasanya? Kesan pertama sebagai maba kali ya. Di matrikulasi bukan sebagai maba, teman. Oh, teman. Oke. Oh, tapi iya maksudnya aku kan kalau aku berarti kehilangan kesan pertama teman di ospek gitu kan. Iya. Tapi tetap tidak menghilangkan kesan pertama teman waktu di kelas gitu loh. Enggak. Oke. Jadi kalau aku itu waktu itu kan ketemu di kelas pas pengen KRS-an kan. Iya. Sama teman-teman yang satu dosen wali. Ada kan dosen wali kan ya? Pasti ya? Ada. Pembimbing Betul, kalau gue sama namanya pembimbing akademik. Oh iya, kalau aku dosen wali. Terus akhirnya aku ketemu lah sama salah satu teman aku nih. Itu tuh aku yang langsung ngobrol sama dia, terus aku langsung nangis dong. Kenapa? Karena aku bilang kayak sedih banget, aku tuh nggak ikut ospek kayak gitu. Terus aku jadi kayak nggak tahu harus kemana, nggak ada temen gitu, curhat banget. Di awal aja anaknya udah kayak begitu guys, ya Allah. Itu bener-bener jadi kayak ingatan banget sampai hari ini pengen lulus tuh, jadi kayak sering sama dia. Dasar lu awal-awal aja dicengeng digituin kayak yang dicengin. Ketemu-temu gue udah nangis yang digituin loh. Bingung banget lah pokoknya lah. Nah itu gitu, tadi guys. Masa-masa mabanya gue sama Riri nih. Lu Bray?
Karehan gimana? Nah, kalau di kampusnya Rian tuh namanya MPK-MB. MPKMB kalau di kampus gue. Kalau di kampus gua namanya itu MPA, masa pengenalan akademik. Gitu. Jadi masa pengenalan akademik ini sekitar 3-4 hari lah. Itu Oke. sama kayak MOS sebenarnya. Jadi masih disuruh bawa-bawa. Masih. Nah, gua tuh atributnya masih disuruh buat. Tapi karena gua MIPA, untuk membuat atribut itu pakai soal, guys. Anjay. Ada Waduh. soal matematika, kimia, biologi, fisika. Wah, gue sih fix nggak ikut sih kalau begitu sih. Udahlah itu mah mending di rumah aja lah. Iya udah, apaan nih? Udah mau marah. Gila. Gue waktu zaman mos aja ya, waktu zaman mos disuruh bawa ciki 2 taruh 1, itu udah kayak teka-teki apa nih? Emang itu apaan? Ternyata suruh bawa cikinya cuma 1. Gue bawa ciki 2, taruhnya 1, ciki taruh 1. Ternyata yang bener bawa ciki doang 1. Iya, karena yang satu lagi disuruh taruh. Iya. Pisang 1 sisir. Iya, pisang satu. Gue bawa pisang 1 sisir. Aturan pisang sama sisir 1. Iya bener. Iya, benar. Oh my god. Apalagi ini Ren pakai soal matematika bah gua maka ya. Ya elah, udahlah. Assalamualaikum gua. Nggak usah ospek lah. Terus sebenarnya gimana itu cerita lu pakai soal-soal itu? Jadi, untuk bentuk name tag-nya aja, itu tuh bentuk soal, aduh gue lupa, bentuk dari inian. Heksagonal. Iya, senyawa kimia. Ya Allah. Rantai C. Terus ukurannya itu pakai matematika, kadang pakai hasil titrasi, kalau gue seinget gue ya. Wah, itu sih. Warna. Terus dilapisi dengan bentuk, aduh lupa gue. Apa tuh? Itu sih kalau gue jadi lu, Bre. Gue ketemu sama panitianya. Terus gue bilang, Apa? kalau lu nyusahin orang lu bakal juga susah hidupnya. Udahlah, Kak Rehan mendingan kayak aku sama Karian udah nggak ikut. Udah paling bener. Udah paling bener. Guys, gue kan anaknya kayak yang patuh banget gitu kan. Anaknya rules banget ya. Iya, jadi udahlah gue jawab dulu tuh soal, baru gue buat atributnya, guys. Tapi saat lu menjawab itu soal dan ketemu jawabannya, rasanya gimana, Bre? Ya udah, Biasa aja. biasa aja. Wow. Astaga. Apresiasi diri apa sih, bangga gitu. Ya udahlah. Tapi nggak semua soal ada sih yang bisa gue bener-bener jawab. Jadi gue tanya sama teman kelompok. Jadi di masa pengenalan akademik itu kita udah dikenalin sama kakak pembimbingnya tuh. Ada senior yang membimbing dan dikumpulin di satu kelompok. Ada penugasan kelompok, ada penugasan individu. Ampun deh, pokoknya masa pengenalan akademik. Pakaiannya kemeja putih, Pakaiannya kemeja putih, Celana hitam. celana bahan hitam. Benar. Sepatu gak pantopel? Sepatu. Lebih mirip ini ya, trainer Carrefour ya. Guys, tadi kan kita udah ngomongin tentang permabaan kita nih. Permabaan. Oke, jadi aku dan Karian tidak ikut ospek, sementara Karehan dengan rules-nya yang sangat banyak itu. Iya. Aku pengen tahu deh, kenapa kalian pada akhirnya memilih di program studi tersebut? Wah. Jawaban gue sih simpel, Apa? PMDK. Wow. Jadi ya udah gara-gara PMDK gitu ya? Ya udahlah gue PMDK apa naik deh gitu ya? Tapi kalau ngomongin cita-cita gue mau kuliah di mana, sebenarnya gue punya cita-cita itu kuliahnya di Universitas Pajajaran, jurusan komunikasi. Oke. Itu kayak gue dari SMP tuh, dari SMP masuk SMA tuh udah tahu. Wah, gue mau kuliah di komunikasi gitu. Entah Oke. kenapa komunikasi itu seksi menurut gue. Mantap. Wow. Gila. Penting bahasa nih, gua, ya penting nih Allah. buat generasi muda sekarang nih. Lo di masa masih sekolah nih harus jelas tujuan lo mau jadi apa. Bener Betul. banget. Tapi emang bener loh komunikasi itu sebegitu seksinya karena kenapa? Komunikasi nih padahal kan kayak basicnya manusia gak sih? Iya bener-bener. Parah banget. Ternyata banyak loh ilmunya komunikasi gitu. Iya, padahal kita Setuju, kira setuju. ngomong doang ya, padahal enggak gitu loh. Betul. Nah, balik lagi ke cita-cita gue yang kuliah di Unpad itu karena sejak saat gue mantep untuk gue kayaknya harus kuliah di komunikasi. Oke. Saat itu sebenarnya enggak sih, gue bohong.
kalau gue ngomong komunikasi seksi, karena gue nggak mau ketemu matematika segala macam aja waktu itu. Wow, tetap ya ternyata ada alasan yang paling lebih mendalam, lebih inti gitu ya. Lebih inti adalah ya udah gimana caranya gue meninggalkan ilmu-ilmu eksakta gitu. Parah. Terus Kak, emang dulu SMA apaan sih? SMA IPA. Oh iya sih, udah bosen lah 3 tahun lah, capek. Nah, gue tuh sampai ini loh beli soal SMUP dulu. Zaman dulu kalau UI kan SIMAK nih yang terkenalnya kan SIMAK UI. Nah kalau di Unpad tuh SMUP namanya. Seleksi masuk Universitas Pajajaran. Semuk banget gak sih? SMUP, iya SMUP Unpad. Mungkin anak-anak Unpad yang dengerin ini tahu kali ya. Nah gue itu sampai beli soal gitu. Soal seleksi masuknya ya? Soal seleksi masuknya sampai gue beli, gue belajar bener-bener latihan kayak yang gue udah, aduh gue nggak bakal masuk nih SMPTN nih, saingannya gue udah se-Indonesia gitu. Effort ya. Udah se-Indonesia, kayaknya gue masuk ini aja deh jalur mandirinya gitu kan. Iya, karena jalur BCA sama jalur BNI penuh waktu itu. Iya. BRI juga gak sih? Iya. Jadi masuk jalur mandiri. Gue Nungguin ya Allah. Nah di ikhtiar gue itu Mantap loh. Di ikhtiar gue beli soal SMUP, beli soal SMUP, terus gue nyari info tentang Unpad. Karena waktu itu juga Unpad jurusan komunikasi terbaik yang saat itu ya. Betul. Oh jadi iya. kalau lu mau kuliah komunikasi ya di Unpad lah, karena itu terbaik. Dan sampai jurusannya gue udah, pokoknya gue manajemen komunikasi Unpad gitu. Oh, Udah Menkom. sejelas itu ya? Menkom, gue udah sejelas itu gitu. Manajemen komunikasi Unpad. Wah jadi anak Bandung, jadi nangor nih gue nih. Wih. Nah di tengah-tengah ikhtiar itu ternyata gue dapet form PMDK nih dari sekolah. PMDK di IPB. Akhirnya ya udah karena dapet kan, dan itu juga orang-orang terpilih gitu yang dapet. Mantap. Mau sombong lagi nih. Mantep. Ya udah pokoknya nggak semua orang dapat form PMDK yang S1 Betul. IPB, cuma beberapa orang, dan ya udah akhirnya diisi. Dan jurusannya itu di menurut gua jurusan itu nggak biasa buat gua. Agronomi dan hortikultura, ilmu tanah dan sumber daya lahan, kayak gitu-gitu. Kayak anjir ini belajar apa nih gua nih? Iya sih, sumpah sih. Kayak ini ya. Kayak apa ya? Lanjut Kak. Iya, itu di Fakultas Pertanian. Terus di Fakultas Kedokteran Hewan, ada Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, dan lain-lain. Kayak yang gue belajar apa nih? Sampai akhirnya gue ngelihat satu jurusan namanya agribisnis. Kebetulan banget gue tinggal di komplek PPA. Ya, nih rumah gue nih ada komplek PPA yang mana kepanjangannya adalah Pusat Pengembangan Agribisnis. Mantep. Ya udah, karena kata-kata itu sering gue denger, gue centrang lah agribisnis. Iseng ya? Jadi Ya ampun. nyentrang agribisnis karena sering gue denger aja. Gue nggak tahu agribisnis itu apa. Ya udahlah, dan alhamdulillahnya keterima gitu. Jadi kenapa akhirnya gue masuk ke agribisnis IPB ya semata-mata karena PMDK. Mantap. Oke lah, berarti Itu PMDK dan ya udahlah, gue sering dengar agribisnis nih. Contreng deh. Nggak ngerti, sumpah. Aduh, ya ampun. Sesimpel itu sih. Karehan gimana? Kalau tadi Rian SMP tuh udah tahu mau ngambil komunikasi, gue tuh SMP udah emang cita-cita gue jadi guru. Wih, mantep. Iya, mungkin karena emak gue guru, keluarga dari emak gue juga banyak yang guru, dosen. Jadi gue kayak terbawa auranya gitu. Gue jadi pengen guru gitu. Jadi bukan cuma guru matematika. Jelas. Udah jelas. Iya benar. Guru matematika. Saat gue mau menghindari matematika, ini sahabat gue mau jadi guru matematika. Waduh banget sih. Emak gue sampai nanya, ini beneran abang pengen jadi guru matematika? Bener. Gila. Dan ternyata? Dan alhamdulillah kesampaian ya kan. Tapi ya perjuangan Rehan mendapatkan UNJ jurusan matematika, wah itu patut banget kayak diapresiasi sih. Gimana guys? Pelik banget ya? Atau gimana? Atau sesimpel kalian nggak?
Enggak. Gue tuh mudah banget. Gue tuh jalan gue sama Rehan untuk mendapatkan kampus itu beda banget dah. Beda banget. Kalau Kak Rehan gimana? Jadi gue tuh kan memang pilih matematika tuh karena memang suka sama matematika kan. Emang udah Seksi, basic seksi. banget sih lah. Seksi banget. Seksi banget matematika tuh. Parah. Yang nggak paham Nah. gue. Bisa jadi simbol love tuh. Apa tangan-tangan kosinus sinus. Sumpah dah. Jadi emang gue pilih matematika itu karena emang dasar suka kan. Nah, terus SMA kan zaman sekolah tuh kan ngambis banget kan. Ngambil. Parah. Parah ngambis banget. Jadi gue SMA tuh gue berpikiran, oke, gue mau jadi guru, tapi gue harus nguasain banget nih matematikanya nih. Siap. Maka terbesitlah sama gue untuk pilih jurusan matematika murni. Wow. Gila ya kan? Yang mana sebenarnya di pikiran gue nggak tahu tuh sedetail apa sih jurusan matematika. Oh, bukan pendidikan ya justru di awal lu ya? Justru malah di awal murni ya, Kak. Pengen murni gue, kan ngambis. Nah. Parah sih, zaman-zaman SMA tuh kayak ambis-ambis remaja tingkat akhir ya sih. Lah apa nih? Gue yang tidak termasuk sih sebenarnya. Oh gitu. Gue yang hidup gue kayak slow-slow aja kayaknya SMA. Naik motor ditilang, belum punya SIM, udah gitu-gitu aja. Nah, penasaran gak nih sama lanjutan ceritanya? Kalau penasaran, jangan lupa ya dengerin episode 10 minggu depan hanya di Deep Talk Podcast. Deep Talk.